Wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hattal akhirah. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Ustadz Nanang sedikit profil tentang saya, meskipun kelihatannya berlebihan. Jadi saya jadi juara 1 Jawa Timur penulis buku itu hanya karena iseng suka nulis. Ternyata ketika dilombakan jadi juara. Pun jadi juara nasional ketiga juga karena iseng suka nulis gitu saja. Saya menyelesaikan S2 ilmu Quran ya hanya karena senang belajar dan kepingin tahu banyak hal. Lalu menyelesaikan S3 ilmu hadis juga hanya kepingin tahu banyak hal. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih kuliah juga. Kuliah ngambil S1 lagi. Karena mencari ilmu itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Jadi itu saja. Terus tadi dikatakan saya penemu metode, sebenarnya tidak. Saya hanya menyusun ulang. Jadi saya belajar bahasa Arab itu luar biasa susahnya. Saya tidak ingin orang-orang lain belajarnya mengalami kesusahan yang sama. Jadi saya susun ulang materinya sehingga belajarnya lebih gampang. Cuma itu, Pak. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Biasanya saya dipanggil Alam gitu ya. Nah, metode yang saya susun itu juga saya diberi nama metode Alam. Berarti itu metode dari saya. Kalau ilmunya dari guru-guru saya. Nah, pada hari ini saya diberikan judul oleh Takmir yang insya Allah memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan ilmu wasilah yang benar. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena ketika saya menyelesaikan S3, saya dalam disertasi saya menyimpulkan satu hal yang mungkin bikin orang kaget dan bikin bingung. Dan kalau panjenengan mendengarkan hari ini juga sekilas terus pulang, insya Allah ya dianggap saya sesat mungkin gitu. Makanya jangan pulang dulu, dengarkan kajian ini secara utuh. Salah satu hasil penelitian saya menyatakan bahwa orang yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis biasanya sesat. Ini kan bagi orang yang mendengar itu langsung wah iki orang sesat ya. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan sebuah hadis sahih, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah kutinggalkan 2 perkara, selama kalian berpegang teguh pada keduanya maka kalian tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Ngoten nggih? Ya. Kenapa saya kemudian menyimpulkan demikian? Karena saya meneliti beberapa kelompok-kelompok dalam Islam yang dicap sesat oleh MUI. Itu rata-rata jargonnya, ayo kita berpedoman pada Quran dan hadis.
Jargonnya mesti itu. Dan itu kalau panjenengan mau melihat sekilas ke PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, ngaten ya? Pedoman kita bukan Quran hadis. Pedoman kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ada perbedaan antara Al-Hadis dan As-Sunnah. Kebetulan S2 saya takhususnya bidang Al-Quran, S3 saya takhususnya bidang hadis. Jadi saya mau mengupas itu, bahwa banyak umat Islam itu disesatkan oleh orang-orang yang mengajarkan Quran dan hadis, tapi ada satu yang tidak diikutkan. Saya contohkan. Di antara kita banyak yang mungkin sering mendengar istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hafal dalilnya kira-kira Pak? Apa dalilnya nih? Al fitnatu asyaddu minal qatl. Yakin dengan dalil itu? Kalau jenengan pakai ilmu yang benar, itu pasti itu keterangan yang keliru, tapi itu yang beredar di kalangan umat Islam. Bahkan anak kecil atau orang awam sekalipun kadang-kadang dia tidak ngerti dalilnya, tapi sudah awas jangan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal kalau kita buka Quran, utuh Quran beserta tafsirnya, ayat itu menceritakan tentang peperangan antara orang Islam dengan orang musyrikin. Ketika itu asbabun nuzulnya, orang-orang musyrikin itu keberatan dengan orang Islam. Katanya orang Islam tuh baik, kenapa kok suka perang, mau berperang? Maka Allah menurunkan dalil al fitnatu asyaddu minal qatl. Faqatuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Perangi mereka di mana mereka memerangi kamu, keluarkan mereka, usir mereka di mana mereka mengusirmu. Kan begitu? Karena al fitnatu asyaddu minal qatl. Seluruh tafsir itu menuliskan al fitnatu huwa asyirku. Fitnah itu, jazakumullah khairan, fitnah itu maksudnya adalah kesyirikan, menyembah berhala, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, peperangan. Makanya orang Islam di zaman Rasulullah, kalau orang tidak mau beriman diperangi. Kira-kira sama apa enggak? Beda sama dengan pemahaman kita yang fitnah lebih kejam dari pembunuhan dengan ayatnya. Beda. Yang dipahami masyarakat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, tapi dalil itu tidak menyatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalil itu menyatakan bahwa syirik, ya, menyekutukan Allah itu lebih besar dosanya daripada perang. Kata nggih? Ini satu. Orang berpedoman pada Quran loh tuh. Ada lagi banyak. Itu kalau dibukukan jadi satu buku itu. Ayat-ayat yang familiar di kalangan umat Islam tapi salah arti. Di antaranya lagi ada keyakinan bahwa nanti di hari kiamat setelah di padang mahsyar kita akan menyeberangi sebuah jembatan menuju surga. Namanya jembatan Siratal Mustaqim. Saya pastikan tidak satu ayat pun yang menyebutkan Siratal Mustaqim itu jembatan penyeberangan. Tidak satu pun. Jangan cari di ayat berapa saja Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, huwa Al-Quran, bukan jembatan. Nah, terus keyakinan seperti ini katanya berpedoman pada Al-Quran. Ya pakai ayat Quran, ihdinas siratal mustaqim.
Padahal siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, huwa al-Qur'an wal Islam. Tapi dipahami oleh sebagian umat Islam itu jembatan penyeberangan. Nek jembatan penyeberangan itu bukan siratal mustaqim. Dalam hadis Tirmidzi namanya jembatan Jisru Jahannam, jembatan penyeberangan Jahannam. Ini pakai Quran loh ini Pak, pakai Quran. Ada lagi orang yang pernah menyampaikan semua agama itu baik, katanya semuanya akan masuk surga katanya, berdasarkan dalil dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat itu ayat tidak ada yang dhaif. Semua ayat Quran itu mutawatir hukumnya. Dan dia meyakini nanti di hari kiamat semua orang yang beriman baik muslim maupun non muslim semua akan dipanggil oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga pakai Quran. Dan ini tingkatannya dosen, kebetulan dosen saya dulu. Terus bagaimana dengan keyakinan kita yang innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalallahu min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima oleh Allah, karena Allah sudah menyempurnakan Islam sebagai agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamah dinan. Nah, kenapa banyak pemahaman-pemahaman terhadap Al-Quran seperti ini yang keliru? Jawabannya karena orang ini menjelaskan Al-Quran tidak berdasarkan ulumul Quran dan ulumul wasilah. Jadi kalau baca Quran itu harus pakai ilmu Quran, nggak boleh pakai ilmu selain Quran. Memahami Quran harus dengan pemahaman ulumul Quran. Itu ada ilmunya sendiri, ilmu pendampingnya. Seperti misalnya kalau kita membaca Quran ada ilmu pendamping namanya tajwid. Kan ya? Tajwid. Apa bedanya baca Quran dengan baca bahasa Arab? Perbedaannya adalah tajwid. Kalau saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini kira-kira baca Quran atau baca Arab? Arab itu Pak. Kalau Quran bunyinya begini, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Beda di lagu, bukan, ada tajwid di situ. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini namanya baca Arab, baca hadis begini. Tapi kalau kita baca Quran, Rabbana atina, di situ ada mat tabi'i ketemu dengan hamzah, maka dia namanya mat jaiz. Wa minhum may yaqulu rabbana atina panjang, wa qina adzabannar. Hadis. Kalau baca Quran harus gunnah, wa qina adzabannar. Nah, itu baca Quran dengan baca hadis. Ada sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab.
tidak sah sholatnya, atau yang paling ringan tidak sempurna sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Panjenengan baca Al-Fatihah nopo baca hadis? Kalau baca Al-Fatihah terutama sholat duhur dan asar yang paling banyak. Kalau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu salah satu nama surat, maka paling tidak harus ada tajwid dan tartil di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baca Quran meskipun sir. Tapi nek baca hadis, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira jenengan baca yang pertama apa yang kedua? Kalau bacanya seperti yang pertama tadi, itu berarti baca Al-Fatihah sempurna sholatnya. Tapi kalau bacanya kayak yang kedua, yang kayak Valentino Rossi rodok ngebut gitu, bisa saja sholatnya tidak sempurna, bahkan bisa tidak sah. Ada hadis yang menerangkan seorang sahabat datang, dia sholat ya dengan cepat, tidak tumakninah, lalu dia balik salam kepada Nabi. Nabi mengatakan, fasolli wa anta lam tusolli, salat kamu belum salat, tidak dianggap sah salatnya. Allahu a'lam. Maka mulai hari ini kalau baca Al-Fatihah jangan laju-lajuan ya. Harus dibaca, karena itu baca Al-Fatihah, baca surat Al-Qur'an. Ngeten nggih? Nah ini bacaan, jadi Quran itu harus ada ilmunya. Ilmu baca Quran itu ada, ilmu menafsirkan Quran itu ada, ilmu memahami hukum Al-Quran itu ada. Tidak sembarangan asal comot ayat kemudian ditafsirkan sendiri. Nah, orang yang saya katakan berpedoman pada Quran tapi nggak pakai ulumul Quran, ini rentan sesat. Makanya kalau melihat ada orang-orang yang menyampaikan kelihatannya pakai Quran tapi kok di kepala kita tuh kok begitu? Ya, karena dia tidak pakai ulumul Quran. Yang kedua, ya singkat karena waktunya mungkin terbatas ya. Yang kedua, al-hadis. Kita coba korek beberapa hadis yang beredar di masyarakat. Hadis yang populer di kalangan masyarakat adalah an-nadhafatu minal iman. Pernah dengar itu? Artinya kebersihan sebagian dari iman. Anak-anak TK yang sekolah di ABA di SD wajib menghafalkan itu. Saya tidak pernah menemukan hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Tidak pernah. Meskipun saya sampai hari ini sudah membaca dan sudah punya sanadnya, saya berguru langsung hadis itu sudah kutubut tis'ah. Saya sudah menghatamkan dan belajar kitab Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Malik, kemudian Musnad Ahmad dan Musnad atau Sunan Ad-Darimi. Enggak ada hadis itu. Saya coba cari kekumpulan hadis dhaif, itu ada. Hukumnya maudhu. Maudhu itu palsu. Sehingga kalau jenengan katakan an-nadhafatu minal iman, berarti jenengan penyampai hadis palsu. Ancamannya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku Nabi, maka hendaklah dia bertempat di neraka. Itu ancaman besar itu Bapak Ibu. Maksud kita baik menyampaikan hadis Nabi, tapi kalau itu bukan hadis Nabi, kita terkena ancaman neraka. Nah, terus itu apa? Nah, kalau dikatakan itu pepatah Arab, ya sudah, itu pepatah Arab, bukan hadis. Tapi ketika kita berani mengatakan itu hadis, hati-hati.
Karena ketika kita berani mengucapkan ini adalah hadis, maka ini ada konsekuensi hukum. Bisa bernilai pahala kalau benar yang kita sampaikan, bisa bernilai dosa kalau salah yang kita sampaikan. Terus hadis yang benar yang mana? Dalam hadis Muslim ada hadis at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan. Bapak Ibu, bersih dan suci itu sesuatu yang berbeda. Kotor dan najis itu sesuatu yang berbeda. Tidak selalu yang bersih itu suci, dan tidak selalu suci itu bersih. Dan sebaliknya, tidak selalu najis itu kotor, dan tidak selalu kotor itu najis. Kita contohkan, Nabi pernah dalam hadis-hadis yang sahih mengatakan bolehnya seseorang sholat di kandang kambing. Jangan berpikir bahwa kandang kambing zaman Nabi itu ya ada dikasih super pel, dipel, wangi gitu. Ya kandang kambing dari zaman dulu sampai sekarang ya sama begitu. Pertanyaannya, kandang kambing itu bersih apa kotor? Kotor. Suci apa najis? Suci. Karena kotoran hewan yang halal itu tidak najis, tapi kotor. Bersih tidak selalu suci. Wanita yang haid kemudian dia mandi pakai sampo, pakai lulur, pakai sabun, habis itu pakai pembody, tapi dia tidak mandi besar, boleh dia ikut sholat? Boleh dia baca Quran? Bersih? Bersih, tapi dia belum suci. Ngoten ya Bu? Ya, ini menunjukkan bersih dengan suci ini sesuatu yang berbeda. Maka dalil at-tahuru syatrul iman itu jelas menunjukkan kesucian, karena ini berhubungan dengan iman kita, berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Ini harus kita jaga. Adapun an-nadzafatu minal iman, ya ini pepatah Arab, bukan hadis. Bukan hadis. Nah, ini contoh bagaimana orang yang berpedoman pada hadis ternyata dia salah pegang. Dan banyak, saya tuh sampai agak bingung menerangkan yang mana yang saya terangkan. Kenapa? Karena kebanyakan hadis yang beredar di kalangan awamun nas itu justru hadis-hadis dhaif, bahkan sampai tingkat maudhu. Gimana caranya untuk menjelaskan ini kepada umat? Nek saya omongkan kadang-kadang jadi bahan masalah gitu. Ya, kalau tidak diomongkan ini adalah tanggung jawab saya, kadung tahu. Seandainya saya tidak tahu malah tidak apa-apa gitu. Berhubung saya sudah kadung tahu, mau saya kasih tahu ke umat ini gimana caranya? Ya pelan-pelan. Pelan-pelan itu aja masih ada, wah itu suka mendoifkan hadis lah. Kalau memang hadisnya doif terus mau diapain gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadis itu Masya Allah sangat luas cakupannya. Dulu saya kuliah S3 ngambil jurusan hadis itu dari 26.000 mahasiswa yang ngambil jurusan hadis cuma satu, saya. Jadi nek kuliah dosennya 3, mahasiswanya 1. Saya bilang, teman-teman kok nggak suka dengan hadis ya? Padahal hadis ini kan penting. Ternyata karena memang cabang hadis itu ruwetnya Masya Allah. Ya. Kenapa kemudian kita mengatakan kita berpedoman pada Quran, bukan pada berpedoman pada Quran dan sunnah, bukan pada Quran dan hadis. Saya jelaskan sedikit. Hadis itu adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari ujung sanadnya, hadis ini ada 4 jenis. Ujung sanad yang berakhir pada Allah namanya hadis qudsi. Pernah dengar nggih?
ini adalah firman Allah yang dimuat dalam redaksi hadis dengan ucapannya Nabi Muhammad. Dia tidak termasuk ayat Quran, hadis qudsi. Hadis yang sampai kepada Rasulullah ujung sanadnya namanya hadis marfu. Hadis yang sampai ujung sanadnya kepada sahabat namanya hadis mauquf. Hadis yang sampai ujung sanadnya pada tabi'in namanya hadis maqtu. Hadis yang di bawahnya itu maka tidak termasuk hadis. Ucapan siapapun di bawah dari tabi'in ini sudah bukan termasuk hadis. Padahal banyak kan ucapan-ucapan bahasa Arab itu yang dianggap hadis, ya, dan beredar di kalangan masyarakat. Padahal itu bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Ada kan itu? Itu tidak dari Rasulullah. Ada lagi yang sering dibacakan lagi, apa namanya, hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Yang dalilnya apa itu ya? Yang i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Pernah dengar itu ya? Pernah ya? Niku bukan hadis, Pak. Niku bukan hadis. Itu ucapan ulama siapa ya? Nah itu kalau kita nisbatkan ini hadis, ini kacau ini. Kacau ini. Padahal kita sudah banyak mendengar itu dan hafal itu gitu. Ya. Dan banyak lagi yang lain. Nah, hadis itu kalau dilihat dari periwayatannya ada namanya hadis yang mutawatir, ada yang namanya hadis ahad. Hadis yang mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tobaqoh. Sahabat yang meriwayatkan 5, berarti 5 orang yang dengar. Nanti tabi'in punya masing-masing 5 ini punya, ada tabi'in yang meriwayatkan, nanti tabi'in ke bawah sampai. Dan ini hadisnya sangat jarang. Tapi kalau sudah bilang mutawatir, oh ini sudah bagus, ini dah diamalkan sahih ya. Di bawah hadis mutawatir ada yang namanya hadis ahad. Hadis ahad itu yang salah satu tobaqoh itu yang meriwayatkan hanya satu orang. Contoh misalnya ada hadis innamal a'malu binniyah, itu kan? Itu hadis ahad yang meriwayatkan hanya satu orang sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Nah, hadis ahad ini jenisnya ada 3. Yang pertama, kalau dilihat dari kesohihannya, ada yang namanya hadis sohih, ada yang namanya hadis do'if. Kemudian ada sebagian ulama yang menambahkan yang ini tidak sampai derajat sahih namun juga tidak do'if, namanya hasan. Nah, hadis sahih ini jenisnya ada 7 jenis. Jenis yang pertama namanya sahih mutafaqqun alaih. Artinya ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim. Ya. Yang kedua sahih alal Bukhari. Yang ketiga sahih alal Muslim. Yang keempat nanti ada namanya sahih ala syartil Bukhari wal Muslim. Hadis sahih memenuhi syarat sahih Bukhari dan Muslim namun tidak tercantum dalam Bukhari dan Muslim. Biasanya ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim atau Sahih Ibnu Hibban atau Sahih Ibnu Huzaimah. Ya. Kemudian ada sahih ala syartil Bukhari, sahih ala syartil Muslim, dan yang ketujuh sahih ala syarti ghairihima. Hadis sahih dengan syarat selain Bukhari dan Muslim, dan itu dipertanyakan kesahihannya. Nanti kalau hasan ada yang namanya hasan li dzati, ada yang namanya hasan li ghairi. Ya. Kemudian yang dhaif. Nah, dhaif ini
Dalam literatur yang saya baca jenisnya ada 381. Jadi yang paling banyak itu justru hadis dhaif itu, Pak. Bahkan saya sampai sekarang belum mendapatkan apa saja namanya sampai sekarang. Cuman ada 4 yang tidak boleh sama sekali dipakai. Ya, kalaupun disampaikan harus dijelaskan, yaitu hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian ada yang namanya hadis mungkar, hadis matruk yang ditinggalkan, dan hadis yang selanjutnya dhaifun jiddan, hadis yang sangat dhaif. Nah, ini tidak boleh sama sekali kita pakai. Nah, yang beredar di masyarakat itu banyak yang gitu-gitu, Pak. Saya pernah punya pengalaman, ada orang menyampaikan kajian gitu ya. Saya tidak menyebutkan orang dan tempatnya, pokoknya di suatu tempat. Saya dengerin, barang siapa yang hafal Quran maka dia akan memberikan 10 golden ticket kepada keluarganya untuk masuk surga. Ada yang pernah dengar? Belum pernah ya? Saya dengar tuh di masjid itu. Saya dengerin Arabnya dia bacakan, saya cek di situs, ada situs untuk pengecekan hadis itu ada. Saya cek, wah ini hadis maudhu ini. Saya panggil ustadznya, Ustadz, dan saya jenengan yang menyampaikan masya Allah, tapi tolong yang disampaikan tuh jangan hadis maudhu. Loh, jenengan tahu dari mana hadis maudhu? Ya kalau saya cerita rada panjang, jenengan tanya mbah Google itu. Nah, itu jalan pintas. Kalau jenengan tidak tahu, tidak mau diskusi panjang dengan saya, jenengan tanya mbah, cari. Oh iya ternyata hadis maudhu ya. Yaitu yang jenengan sudah menyampaikan kepada orang-orang dan orang-orang nangkap itu, berarti jenengan berdusta atas nama Rasul, itu bahaya itu. Bahkan pernah di satu kajian kajian rame gitu. Saya tuh kalau ada waktu insya Allah ya ikut kajian, ya seneng mendengarkan. Cuman kadang-kadang sering konslet begitu karena tahu gitu. Dia menyampaikan sebuah hadis, lalu saya tanya, boleh tidak kita itu menyampaikan hadis yang dhaif? Dijawab sama beliau, enggak boleh, yang harus kita sampaikan tuh harus hadis sahih. Dalam hati saya, yang jenengan sampaikan dari tadi itu hadis dhaif, tapi saya kok yang tidak mentolong ngomong gitu. Ya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berpedoman pada Quran hadis itu rawan sesat, kecuali dia menggunakan ulumul Quran dan ulumul hadis. Ya, kita harus berpedoman pada Quran hadis. Ada satu yang kurang. Apa? Berpedoman Quran dan hadis berdasarkan pemahamannya para sahabat, karena sahabat itu yang mendengarkan langsung dan mengalami langsung apa yang disabdakan Nabi, apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mencapai itu kemudian ulama menyusun beberapa ilmu, itulah yang disebut ilmu wasilah. Ilmu wasilah kalau untuk mengerti dan memahami Quran dan hadis dari segi bahasa, maka kita harus belajar namanya bahasa Arab. Dan ini tolok ukur. Kalau ada orang yang mengaku dirinya ulama tapi tidak bisa bahasa Arab, ini perlu dipertanyakan keulamaannya. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu semua isinya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya, maka harus ya bahasa Arab itu masya Allah, bahasa Arab itu satu kata bisa menjadi 92 kata yang berbeda dengan makna yang berbeda. Misalnya kita kata-kata syakaro misalnya,
Itu bisa berubah menjadi syakaro, yaskuru, syukron, syakirun, maskurun, uskur, lataskur, maskarun, maskarun, miskarun, syukiro, yuskaru. Nanti syakaro bisa berubah jadi 14. Syakaro, syakaro, syakaru, syakarot, syakarota, syakarna, syakarta, syakartuma, syakartum, syakarti, syakartuma, syakartunna, syakartu, syakarna. Yaskuru berubah, yaskuru, yaskuroni, yaskuruna, taskuru, taskuroni, yaskurna, taskuru, taskuroni, taskuruna, taskurina, taskuroni, taskurna, askuru, naskuru. Dan maknanya tuh beda semua. Lah kalau orang tidak ngerti bahasa Arab, ini rujuknya kemana? Tidak tahu. Akhirnya rentan dia salah. Rentan dia salah baik dalam memaknai Al-Qur'an maupun memaknai al-hadis. Maka ini ilmu wasilah ya, untuk belajar untuk memahami Quran dan hadis harus mengerti bahasa Arab. Ilmu wasilah yang kedua adalah usul fiqh. Untuk menarik sebuah kesimpulan hukum dalam Quran dan hadis, maka kita butuh yang namanya usul fiqh ya, dan ilmu wasilah yang lainnya. Nah, kita kembali, selain ilmu wasilah itu ada tadi namanya ulumul Quran dan ulumul hadis. Nah, hadis yang tadi kita kembali ke hadis itu dilihat dari ujung sanadnya ada 4, dilihat dari kesohihannya ada 3. Nah, tidak semua hadis sahih itu bisa diamalkan. Jangan hadis itu sahih langsung diamalkan. Contoh, saya pernah mengutip hadis Muslim sahih dalam Muslim. Ada hadis yang menyatakan Nabi mengizinkan kami untuk mut'ah. Mut'ah itu nikah kontrak. Hadisnya sahih, saya pastikan sahih. Cuman hadis ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena hadis ini sudah dimansuh dengan hadis selanjutnya yang di situ mengatakan Nabi dulu memperbolehkan, kemudian mengharamkan sejak perang Khaybar sampai hari kiamat. Makanya perlu ulumul hadis. Enggak setiap ayat, setiap hadis yang ada itu sahih kemudian kita pakai. Harus dilihat, ditimbang dengan ulumul Quran, ulumul hadis. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipakai, Bapak Ibu sekalian. Jangan dibilang, pokoknya di Quran ada, pakai. Ayat yang pertama turun tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang iman, jangan kamu mengerjakan sholat, mendekati sholat, masih mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Arti ayat itu, kalau tidak sholat monggo mabuk. Itu kalau jenengan pakai sekarang kira-kira ya ayatnya ada, ya memang ada ayatnya. Dan memang kalau kita melihat tafsirnya memang begitu. Jadi sahabat tuh tidak langsung diharamkan itu, dia cuma dilarang kalau sholat jangan mabuk. Kenapa? Karena ada sahabat yang mabuk ketika sholat baca ayat tidak mari-mari. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum. Mari-mari turun ayat itu. Ya, maka kemudian ayat yang pernah turun, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Di luar itu boleh, namun kemudian ayat itu dimansuh yang pertama kali, ya. Kemudian mansuh yang terakhir haram, rijsum min amalis syaiton. Pada saat itu sahabat mengatakan, maka di jalanan kota-kota Madinah itu penuh dengan arak yang ditumpahkan. Berarti sejak zaman itu ya sudah diharamkan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua ayat dalam Quran kemudian bisa dipakai. Ada yang sudah dimansuh. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha." Ada ayat yang dimansuh oleh Allah, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah, hadis juga seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang namanya sunnah, ya, sunnah ini ada empat jenis.
ada sunnah menurut akidah, ada sunnah menurut ahli hadis, ada sunnah menurut ahli fikih. Ya. Jadi kalau sunnah menurut ulama akidah itu kebalikan dari bid'ah. Sunnah menurut ulama akidah, pokoknya setiap yang sunnah itu berarti ada dalilnya, tidak ada dalilnya berarti bid'ah. Nah, sunnah menurut ulama usul fikih adalah sesuatu yang dikerjakan, ya, sesuatu yang dikerjakan ini mendatangkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sunnah menurut ilmu hadis ini beda lagi. Sunnah menurut ilmu hadis ini artinya adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, sahih dan muhkam. Dinisbatkan pada Nabi berarti dia berupa hadis. Tidak semua hadis itu sampai pada Nabi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada hadis yang sampai pada sahabat, ada yang sampai pada tabi'in. Sunnah itu harus marfu sampai pada Nabi. Yang kedua, sunnah itu harus sahih. Hadis yang dhaif tidak termasuk sunnah. Ya. Yang ketiga, sunnah ini harus muhkam. Artinya hukumnya masih terpakai, dia tidak dimansuh. Tidak dimansuh. Maka kenapa kita berpedoman pada Quran dan sunnah? Karena ini jangan salah tangkap, karena saya sering sekali bertanya kepada audiens, berpedoman pada Quran dan sunnah. Quran itu apa? Quran itu kitabullah. Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu jenengan salah itu. Sunnah di sini maksudnya adalah sumber hukum yang berasal dari hadis yang dia marfu, sahih dan muhkam. Maka yang kita amalkan itu adalah hadis yang marfu, sahih dan muhkam. Makanya terjaga. Nek orang berpedoman pada Quran dan hadis, pertanyaannya hadis mana yang diamalkan? Karena hadis itu jenisnya banyak. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Tapi kalau sudah bilang sunnah, ini dijamin dia muhkam, dia sahih, dia juga marfu. Habis waktunya. Marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa kalau kita mau ngaji Quran, mau memahami Quran, pelajari ulumul Quran. Mau ngaji hadis, pelajari ulumul hadis, ya. Kemudian ada ilmu wasilah, ilmu tambahan untuk mempelajari, memahami keduanya, agar kita tidak salah dalam menyampaikan. Karena salah dalam menyampaikan ini urusan Quran dan hadis ini dosanya besar. Salah dalam menyampaikan Quran itu berarti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Salah dalam menyampaikan hadis berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan terakhir saya, jangan gampang share hadis. Karena hadis-hadis yang di-share itu banyak yang tidak sahih, kecuali di situ ada tulisan HR, hadis riwayat, kemudian ada nomornya, ada tahqiqnya, hadis ini sahih, silakan di-share kalau begitu. Tapi kalau tidak ada itunya jangan di-share. Kenapa? Kemungkinan besar itu adalah hadis dhaif. Itu dari hasil yang saya lihat. Banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua menjadi hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.